Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Seorang wanita sangatlah tinggi derajatnya di mata Allah Ta'ala. Banyak amalan yang mampu dijalankan oleh seorang wanita yang akan menjadikannya sebagai penghuni surga. Pengorbanan yang diberikan untuk melahirkan, merawat dan membesarkan anaknya menjadi salah satu pahala yang tidak akan pernah habisnya. Saat seseorang sudah menjadi ibu untuk anaknya, maka bertambahlah tinggi kedudukannya. Sebelum mempunyai seorang anak, seorang wanita wajib menikah dengan seorang pria agar terhindar dari perbuatan zina. Setelah menjadi istri, dirinya wajib mengabdi kepada sang suami yang merupakan kepala rumah tangga. Tidaklah diperkenankan untuk sang istri membantah segala yang diperintahkan suaminya. Hal ini dapat membawa keburukan dalam rumah tangga dan tidak baik jika dipandang dalam ajaran agama. Namun ternyata sahabat beriman, ada beberapa perbuatan istri kepada sang suami yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, bahkan menjadi dosa bagi mereka. Lalu apakah itu? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut simak 7 dosa istri kepada suami yang paling dibenci Allah segera taubat. Versi dari Magenta Islam. Mengumbar aib suami kepada orang lain. Dosa sang istri yang sangat dibenci oleh Allah adalah membicarakan aib sang suami kepada orang lain. Dalam hidup bertetangga zaman sekarang ini, sahabat beriman, tidak jarang para tetangga datang mengunjungi rumah dan banyak bertukar cerita tentang masalah keluarga yang sedang dialaminya. Dan tanpa sadar kita pun menceritakan kekurangan suami yang merupakan aib dari pasangan hidupnya sendiri. Hal ini sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah menjadi tugas sang istri untuk melengkapi hidup dari sang suami dan menutupi segala kekurangan yang ada dalam diri sang suami. Azab Allah sudah menunggu bagi para wanita yang melakukan hal tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Quran Surat An-Nur ayat 19. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah pedih. Tidak akan ada umat manusia yang mampu menahan azab yang diturunkan olehnya. Pintu neraka pun juga sudah terbuka lebar untuk para istri yang berbuat seperti itu. Sungguh mengerikan, bukan sahabat beriman? Namun jika seorang istri dapat menutup rapat aib suaminya, maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Seperti yang tertulis dalam satu hadis, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jangan skip video ini, tonton hingga akhir untuk info selengkapnya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Tidak taat kepada suami. Sebagai seorang istri, sudah menjadi kewajiban untuk kita taat kepada suaminya, karena suami merupakan kepala keluarga yang harus dihormati. Ketika sang istri membantah perintahnya, maka azab Allah akan menghampirinya cepat ataupun lambat. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan tentang cara menghukum istri yang tidak taat terhadap suaminya. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan yus-yusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Sang istri tidak akan bisa mencium wangi surga jika masih melakukan hal yang dibenci oleh Allah tersebut. Anjuran untuk mentaati sang suami, sahabat beriman, juga dijelaskan dalam hadis. Siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami dibenci. Hadis riwayat An-Nasai. Maka taatlah kepada suamimu, karena seorang suami yang soleh akan menuntun istrinya kepada kebahagiaan di dunia dan menuju surga Allah Ta'ala.
tidak bersyukur terhadap nafkah yang diberikan. Sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarganya. Dengan pekerjaan yang halal, rezeki tersebut harus diterima oleh keluarganya. Sang istri juga harus selalu bersyukur atas nafkah yang didapatkan dari suami. Walaupun jumlahnya tidaklah besar, namun rasa syukur dan sabar harus tetap ditanamkan dalam hatinya. Allah sangat membenci para istri yang tidak mensyukuri nafkah yang didapatkan dari sang suami, selalu merasa kurang dan tidak pernah puas. Api neraka akan menghukum semua wanita yang berbuat seperti itu. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya orang yang selalu melakukan kefasikan adalah penghuni neraka. Dikatakan, "Wahai Rasulullah, siapakah yang selalu berbuat fasik itu?" Beliau menjawab, "Para wanita." Seorang sahabat bertanya, "Bukankah mereka itu ibu-ibu kita, saudari-saudara kita, dan istri-istri kita?" Beliau menjawab, "Benar. Akan tetapi, apabila mereka diberi sesuatu mereka tidak bersyukur, apabila mereka ditimpa ujian atau musibah mereka tidak bersabar." Hadis riwayat Ahmad. Sungguh sangat mengerikan sahabat beriman hukuman yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada tempat yang paling menakutkan selain neraka. Para pendosa akan hidup kekal di sana dan mendapatkan banyak siksaan karena perbuatan dosa selama hidupnya. Cemburu berlebihan. Sesungguhnya Allah sangat membenci seorang istri yang cemburu berlebihan kepada suaminya. Karena dari rasa yang berlebihan tersebut akan muncul prasangka-prasangka buruk terhadap sang suami. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa rasa cemburu bisa menjadi dosa jika dilakukan secara berlebihan. Oleh karena itu cemburulah dengan sewajarnya dan berikan kepercayaan kepada setiap anggota keluarga. Berhias bukan untuk suami. Berhias untuk suami saja sudah merupakan pahala untuk sang istri. Namun kebanyakan dari istri di zaman sekarang tidaklah berdandan di rumah dan lebih memilih berdandan saat pergi keluar rumah dan dilihat banyak orang. Hal ini sahabat beriman merupakan perbuatan dosa di mata Allah Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, janganlah mereka perempuan-perempuan menampakkan perhiasannya melainkan untuk suaminya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Maka dari ayat tadi dijelaskan perintah dari Allah untuk menjaga diri dari orang yang bukan muhrimnya. Memuliakan suami merupakan ibadah yang pahalanya akan terus mengalir dan akan menjadi bekal istri di akhirat nantinya. Keluar rumah tanpa izin suami. Seorang istri yang melakukan bepergian tanpa sang suami mengetahuinya merupakan sebuah perbuatan dosa yang akan dibenci oleh Allah Ta'ala. Sudah menjadi kewajiban bila sang istri ingin melakukan sesuatu harus izin kepada suaminya dahulu. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Siapa saja perempuan yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya, dia akan dilaknat oleh Allah sampai dia kembali kepada suaminya atau suaminya ridho terhadapnya. Hadis riwayat Al-Khatib. Hal ini sering terlewat dan terlupa oleh sang suami. Namun dosa dari perbuatan ini sahabat beriman sangatlah besar. Oleh karena itu, jika kamu seorang istri yang taat kepada Allah, selalu beritahu suami kegiatan yang sedang dilakukan dan meminta izin kepadanya terlebih dahulu. Tidak menutup aurat dan menjaga diri. Setiap wanita wajib untuk menutup auratnya, karena hal tersebut diperintahkan Allah Ta'ala. Jika sudah menjadi seorang istri dan tidak menutup aurat, maka wanita itu mendapatkan murka dari Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Seorang istri yang membuka kain kepalanya di luar rumah suaminya, maka berarti ia telah mengoyak tabir yang mendinding dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad.
Wanita yang mampu menjaga diri dan auratnya selama di dunia akan mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah Ta'ala, seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Terkadang sahabat beriman, kita masih sering menyepelekannya, bukan? Lalu sudah siapkah kalian menjalankannya sekarang? Bagaimana sahabat beriman, sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.